Informasi lainnya pemirsa, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Dengan demikian, keputusan tersebut menegaskan bahwa hingga kini Ibu Kota Indonesia tetap Jakarta. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan terhadap Undang-Undang Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa Jakarta hingga kini masih menjadi ibu kota negara. Selama Presiden belum menerbitkan keputusan resmi, maka pemindahan pusat pemerintahan ke Nusantara tidak akan dilakukan. Menurut Mahkamah, tanpa penafsiran terhadap Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang 2 tahun 2024 sebagaimana dimohonkan oleh pemohon, kedudukan, fungsi dan peran ibu kota negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sampai dengan ditetapkannya keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Putusan ini sekaligus menekankan bahwa pemindahan ibu kota ke IKN belum berlaku secara penuh meski pembangunan fisik terus berjalan. Pemerintah memastikan pembangunan IKN akan terus berlanjut secara bertahap. Sementara status pemindahan resmi ibu kota menunggu keputusan Presiden di masa mendatang. Pemindahan ibu kota menjadi salah satu program utama di era Presiden Joko Widodo. Pada tahun 2019 lalu, Jokowi mengumumkan Kalimantan Timur dipilih sebagai lokasi ibu kota baru. Pemerintah saat itu menyebut sudah saatnya ibu kota negara dipindah karena Jakarta mulai kelelahan menghadapi berbagai persoalan. Jokowi juga beberapa kali berkantor di IKN termasuk saat meninjau langsung progres pembangunan di kawasan tersebut. Meski demikian, aktivitas pemerintahan nasional hingga kini masih didominasi dari Jakarta. Sejumlah ASN juga belum sepenuhnya dipindah ke Nusantara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang tunai hasil sitaan dan denda administratif penertiban kawasan hutan atau PKH. Total yang diserahkan kepada negara yakni uang tunai 10,27 triliun rupiah dan tanah seluas 2,3 juta hektar. Pencabutan izin konsesi. Inilah tumpukan uang pecahan Rp100.000 yang dipamerkan di halaman utama Kejaksaan Agung. Disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto, penyerahan uang dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH dilakukan secara simbolis oleh Jaksa Agung Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Sebelumnya, Kejaksaan Agung juga sudah 3 kali menyerahkan uang rampasan kepada negara. Dan hingga kini, total kekayaan negara yang sudah dikembalikan mencapai 41 triliun rupiah. Masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa. Jawabannya adalah harus bisa. Ini bukan masalah mau tidak mau. Ini bukan masalah kita cari popularitas, bukan. Ini bukan pemerintah Prabowo sok populis, tidak. Ini adalah masalah survival. 287 juta rakyat Indonesia tidak mungkin hidup baik, hidup sejahtera kalau kekayaannya diambil tiap hari, tiap minggu. Pemirsa, Bank Indonesia dan Barreskrim Polri mengamankan lebih dari 466.000 lembar uang rupiah palsu. Uang palsu tersebut berasal dari laporan masyarakat dalam 8 tahun terakhir. Dengan berhati-hati, petugas memeriksa tumpukan uang palsu yang berhasil diamankan. Sebanyak 466.000 lembar uang rupiah palsu itu diamankan dari laporan masyarakat selama periode tahun 2017 hingga 2025. Rupiah palsu ini kemudian dimusnahkan menggunakan mesin penghancur uang khusus milik Bank Indonesia. Langkah ini diambil untuk memastikan uang rupiah palsu ini hancur seluruhnya dan tidak akan beredar kembali di masyarakat.
Sementara itu Bank Indonesia dan Bareskrim sepakat jumlah temuan uang rupiah palsu menunjukkan tren yang menurun. Pemirsa, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan hari ini mengalami penguatan. Rupiah berbalik arah meski dolar Amerika Serikat menguat di tengah kenaikan permintaan. Mengutip data Bloomberg, pada hari Rabu 13 Mei 2026, rupiah berada di level 17.515,5 per dolar Amerika. Mata uang Garuda tersebut naik 13 poin atau setara 0,07% dari 17.529 per dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan sebelumnya. Beberapa bank besar di Indonesia sudah menetapkan kurs jual dolar yang cukup tinggi. Misalnya BCA mematok harga jual dolar sebesar 17.660, BRI 17.615 dan Mandiri 17.560. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan akan memanggil Bank Indonesia dan Menteri Keuangan setelah rupiah kembali terpuruk. Rupiah mencetak rekor terendah di atas 17.500 per dolar Amerika Serikat. Menurut Puan, DPR bersama Kementerian Keuangan juga akan membahas perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar menjelang sidang terdekat yang membahas pokok-pokok kebijakan fiskal sebagai dasar penyusunan APBN 2027. Dengan dinamika situasi global saat ini, Puan menilai pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah antisipasi lanjutan untuk kebijakan fiskal tahun depan. Ya, tentu saja kita akan meminta kepada pemerintah dan stakeholder yang ada untuk mengantisipasi hal tersebut, dan pada sidang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI. Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk. Jadi harus diantisipasi sejak awal, bukan hanya tahun ini, tapi juga sampai tahun. Pemirsa, nilai tukar rupiah semakin jeblok, bahkan kemarin tembus 17.500 per dolar. Ya, dampaknya pun langsung terasa di mana harga obat terutama obat-obatan impor naik bertahap. Masyarakat yang sedang sakit makin terhimpit. Saat ini sedang berada di Pasar Pramuka, tepatnya di Pasar Farmasi atau toko obat yang berada di sini untuk memastikan, mengonfirmasi apakah ada kenaikan harga obat atau tidak. Sejak awal tahun, harga obat-obatan naik bertahap seiring terus melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika. Di Pasar Obat Pramuka, Jakarta Timur, kenaikan harga paling terasa pada obat-obatan jenis vitamin yang naik 7 hingga 8%. Dari biasanya satu box harga Rp200.000, sekarang Rp215.000. Beberapa harga obat impor juga naik 5%. Pabrik obat menaikkan harga rata-rata 2 kali dalam 1 tahun. Kondisi ini dikeluhkan masyarakat, terutama mereka yang mau tidak mau harus membeli obat karena menghadapi sakit. Kalau dalam 1 tahun itu bisa naik harga itu bisa 2-3 kali ada kenaikan harga. Karena kita di sini masyarakat yang menengah biasa atau menengah ke bawah itu di sini kita lumayan cukup tertekan juga ya. Apalagi kita di sini pedagang, kita juga nggak mau ngasih harga yang tinggi karena kalau ngasih harga yang tinggi juga kasihan untuk yang beli gitu. Industri farmasi menjadi salah satu sektor paling terdampak pelemahan rupiah karena sebagian besar bahan baku obat masih impor. Sejak awal tahun, nilai tukar rupiah makin jeblok, bahkan kemarin jebol di atas 17.500 per dolar Amerika atau melemah 4% sejak 1 Januari 2026. Meski rupiah terus melemah, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengklaim APBN masih aman. Lewat kebijakan fiskal, mulai pekan ini Kementerian Keuangan akan membantu Bank Indonesia menstabilkan rupiah. APBN-nya masih relatif aman.
Pak, ekonomi. Tapi kita akan kendalikan nilai, kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah menyiapkan skema baru distribusi BBM berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas mesin. Ya, perbatasan ini berpotensi menghemat konsumsi BBM subsidi hingga 15%. Pemerintah tengah menyiapkan skema baru distribusi bahan bakar minyak subsidi agar lebih tepat sasaran. Salah satu langkah yang sedang dibahas yakni pembatasan pembelian Pertalite dan solar subsidi atau biosolar berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas mesin atau kubik sentimeter. Anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda mengatakan aturan tersebut tengah disiapkan melalui revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM. Menurut Satya, pembatasan pembelian BBM subsidi berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas mesin berpotensi menghemat konsumsi subsidi 10 hingga 15% dari total volume penyaluran nasional. BBM, Pertalite, solar, ya terserah nanti kalau Perpres 191 tuh yang sudah didiskusikan juga kemarin di DEN dengan Patra Niaga itu bisa kita realisasikan, kita batasi ya walaupun itu masih komoditi subsidi. Tapi paling tidak jenis segalanya kita batasi. Kalau berdasarkan CC dan jenis kendaraan itu potensi hematnya hitungan kami itu 10-15% daripada volume. Meski berstatus BBM subsidi, pemerintah ingin memastikan distribusi Pertalite dan biosolar lebih tepat sasaran sehingga tidak dinikmati kelompok masyarakat mampu.